Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas materi statistika yang sangat penting. Bagaimana kita menemukan persamaan garis regresi linear dan bagaimana juga kita akan menginterpretasikan nilai dari persamaan garis regresi linear tersebut. Nah, di video ini juga akan dibahas mengenai soal yang berbentuk kontekstual. Nah, namun jangan lupa like, subscribe terlebih dahulu ya untuk mendukung channel ini. Nah, persamaan garis regresi linear. Persamaan garis regresi linear itu kan Y sama dengan A tambah BX. Nah, jadi untuk menentukan persamaan garis regresi linear, kita harus tahu dulu A-nya itu berapa, B-nya itu berapa nilainya. Nah, B itu bisa kita gunakan dengan menggunakan persamaan regresi dan bisa juga dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, ini dengan menggunakan rumus persamaan regresi. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, atau kita juga boleh menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu B sama dengan sigma X dikurang X rata-rata dikali Y dikurang Y rata-rata per sigma X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Nah, jadi keterangannya N itu adalah banyak sampel, B itu gradien atau kemiringan, A itu adalah nilai konstanta ya, atau intercept, X rata-rata itu nilai rata-rata variabel X, Y rata-rata nilai rata-rata variabel Y. Nah, jadi setelah kita peroleh B-nya, kita akan cari A-nya. A itu intercept ya, atau konstanta. A itu rumusnya adalah rata-rata Y, rata-rata nilai Y dikurang B kali rata-rata nilainya si X. Supaya langsung paham, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Baik, supaya kita langsung paham, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Tentukan persamaan garis regresi untuk data berikut ini. Nah, X-nya 70, 75, 85, 80, 90. Y-nya 80, 85, 95, 75, dan juga 90. Nah, jadi untuk menentukan persamaan garis regresinya tadi menggunakan dua rumus, boleh menggunakan persamaan regresi dan juga boleh menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, tergantung kita lebih mudah memahami persamaan atau lebih mudah memahami rumus yang mana. Nah, jadi saya menggunakan rumus persamaan regresi ya. Berarti kita akan cari nilai si XY-nya dulu dan juga nilai si X kuadrat. XY maksudnya di sini 70 kali 80, 75 kali 85, dan seterusnya. Kalau X kuadrat berarti 70 dikuadratkan, 75 dikuadratkan, dan seterusnya. Maka dari sini kita peroleh N-nya atau banyak sampelnya adalah 5, ini ada 5. Lalu sigma X, ini kalau kita totalkan semua, jumlahnya 400. Maka mencari rata-ratanya kan tinggal 400 dibagi 5, yaitu 80. Nah, kalau Y kita jumlahkan semua hasilnya 425. Nah, maka rata-rata nilai Y tinggal kita bagi 5, maka hasilnya 85. Nah, si XY-nya juga kita jumlah, dan si X kuadratnya juga kita jumlah. Untuk sigma X kuadratnya itu 32.250, dan sigma XY-nya 34.150. Nah, di sini perlu ketelitian dalam menghitung ya. Boleh nanti dibantu oleh kalkulator apabila dia untuk datanya sudah sebanyak ini. Maaf, angkanya sudah sebanyak ini. Lanjut, ini sigma X dikuadratkan. Nanti kita butuh juga sigma X dikuadratkan. Nah, hati-hati, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan itu berbeda. Kalau sigma X kuadrat berarti ini semua kita jumlah. Nah, kalau sigma X dikuadratkan, nah kita lihat sigma X-nya yang mana? Ini 400. Berarti 400 kalau dikuadratkan menjadi 160.000. Maka kita cari nilai B dengan menggunakan persamaan regresi. Maka B diperoleh 5 dikali 34.150 dikurang 400 kali 425 per 5 dikali 32.250 dikurang 160.000. Maka kalau ini kita kali hasilnya 170.750. Kalau ini dikali hasilnya 170.000. Nah, kalau yang di bawah ini dikali hasilnya 161.250 dikurang 160.000. Nah, maka
750 per 1250. Nah, ini bisa kita buat ke dalam bentuk desimal. Jadi hasilnya adalah 0,6. Artinya nilai B atau nilai koefisien regresinya atau gradien dan kemiringannya itu adalah 0,5. Kita cari nilai A. A itu adalah rata-rata nilai Y dikurang B kali X rata-rata. Maka rata-rata nilai Y tadi kita peroleh 85. Terus si B-nya kita peroleh 0,6. Dan rata-rata si X kita peroleh 80. Maka 85 dikurang 0,6 kali 80 hasilnya adalah 85 kurang 48, yaitu 37. Nah, tinggal kita masukkan saja ke persamaan regresinya. Yang mana tadi persamaan regresi itu Y sama dengan A tambah BX. Tadi A-nya kita peroleh 37, B-nya 0,6. Maka Y sama dengan 37 plus 0,6 dikali X. Ini tambah ini ya. Ini kita perbaiki dulu. Ini dia tambah. Ya. Nah, 37 tambah 0,6 X. Lanjut. Nah, sekarang kita menginterpretasikan persamaan garis linear. Menginterpretasikan itu artinya menjelaskan nilai-nilai pada persamaan garis regresi linear tersebut. Contoh sederhana, apakah semakin lama waktu belajar nilai matematika selalu meningkat? Nah, seperti ini, waktu belajarnya 1 jam, maka nilai matematikanya meningkat menjadi 60. Jika dia belajarnya 2 jam, nilainya 65. Jika dia belajar 3 jam, 70 dan seterusnya. Nah, kita akan interpretasikan persamaan garis regresi linearnya. Namun terlebih dahulu kita akan lihat dulu persamaan garis regresi linearnya ya. Nah, persamaan garisnya kan Y sama dengan A tambah BX. Jadi ini bagian interpretasinya. Si A itu adalah intercept. Intercept itu adalah nilai Y yang kita peroleh saat X-nya 0. Nilai Y saat X 0. Dan B atau gradien, perubahan rata-rata Y setiap X bertambah 1 jam. Nah, variabel X di sini adalah waktu belajar dan variabel Y adalah nilai matematika. Nah, kalau kita perhatikan dari 1 jam, ke 2 jam, ke 3 jam, dan seterusnya, ini poinnya atau nilainya konsisten naik 5 poin. Nah, berarti dari 1 jam ke 2 jam nilai naik dari 60 ke 60 artinya 5 poin untuk kenaikannya. Nah, itulah si B atau si gradiennya. Maka kita peroleh nilai B-nya adalah 5. Nah, ini si B atau kemiringannya adalah 5. Oke, lanjut. Kita misalkan nih, ambil salah satu data saat X-nya 1. Nah, saat X-nya 1, ini kan Y-nya yang diperoleh adalah 60. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan A tambah BX. Nah, A-nya tadi berapa? A-nya belum dapat. Nah, berarti kita harus cari A terlebih dahulu. Nah, Y-nya 60, X-nya 1. Ini kita input saja ke sini. Berarti 60 sama dengan A tambah 5 kali 1. 5 kali 1, 5. Maka 60 kurang 5 adalah 55. Jadi nilai A-nya 55. Artinya kalau tidak belajar sama sekali atau dalam kurung X-nya 0, nilai itu diprediksi atau diperkirakan 55 nilai yang diperoleh. Saya ulangi, 55 yang A atau intercept ini artinya apabila dia tidak belajar sama sekali maka nilainya diprediksi 55. Jadi persamaan akhir yang diperoleh adalah Y sama dengan 55 tambah 5X. Nah, 55 ini adalah nilai awal saat tidak belajar dan 5 ini adalah setiap tambahan 1 jam belajar nilainya naik 5 poin. Jadi kalau belajar 7 jam nilai yang diperolehnya adalah berapa? Nah, tinggal kita masukkan saja. Si 7 maksudnya di sini 7 jam berarti X. Nah, Y sama dengan 55 tambah 5X. Y 55 tambah 5 kali 7. 55 tambah 35 yaitu 90. Maka jika dia belajar 7 jam, nilai yang diperoleh diprediksi 90.
Jadi pertanyaannya, jika Y sama dengan 60 tambah 4X, interpretasinya apa? Ini mengenai lama belajar dengan nilai ya. Nah, artinya kalau 60 itu adalah nilai awal saat tidak belajar. Diprediksi nilainya 60. Dan 4 itu artinya setiap tambahan 1 jam belajar, nilainya itu naik 4 poin. Nah, kasus nyatanya kita coba lihat mengoptimalkan anggaran iklan digital. Sebuah perusahaan retail pakaian remaja ingin mengetahui efektivitas biaya yang mereka keluarkan untuk iklan di media sosial, termasuk TikTok dan juga IG, terhadap total penjualan mereka. Setelah mengumpulkan data selama 30 minggu, tim analisis data mereka membuat model regresi linear sederhana dengan variabel berikut. Si X itu anggaran iklan mingguan, ini dalam jutaan rupiah ya. Si Y adalah total penjualan mingguan dalam jutaan rupiah juga. Dari hasil data diperoleh persamaannya Y sama dengan 25 tambah 3,8X. Oke, kita akan interpretasikan nih si 25 dan si 3,5. 25 itu apa? Intercept. Nah, berarti nilai Y yang diperoleh saat X-nya 0. Itu ya artinya ya. Nah, interpretasi nilai 25 di sini maksudnya penjualan mingguan itu diperkirakan 25 juta tanpa pengaruh iklan baru. Atau jika dia tidak mengeluarkan anggaran iklan sama sekali, maka penjualannya itu diprediksi 25 juta. Nah, lanjut yang 3,8 juta ini kita interpretasikan. Setiap penambahan anggaran iklan 1 juta, maka rata-rata penjualan mingguannya diprediksi meningkat sebesar 3,8 juta. Nah, namun ini punya batasan. Batasan yang harus diperhatikan dalam kasus nyata itu adalah ekstrapolasi berbahaya. Ekstrapolasi itu artinya adalah di luar jangkauan dari data. Ada namanya interpolasi, ada namanya ekstrapolasi. Kalau interpolasi dia masih dalam jangkauan. Nah, jadi kalau interpolasi itu tingkat keakuratannya itu lebih tinggi. Kalau ekstrapolasi dia tingkat akurasinya itu lebih rendah. Ekstrapolasi berbahaya maksudnya apabila persamaan ini persamaannya hanya berlaku untuk rentang data anggaran iklan yang pernah diuji, misalnya antara 2 juta hingga 15 juta. Karena kalau misalnya dia mengeluarkan anggaran 500 juta itu tidak akan mungkin. Karena dalam realistis bisnis itu ada titik jenuhnya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat si X-nya 500 juta, apakah penjualannya nanti akan naik yang seperti yang kita harapkan? Nah, jadi dia ada batasannya sampai 15 juta karena dalam realistis bisnis tadi ada titik jenuhnya. Sama seperti nilai belajar tadi. Nilai belajar tadi kan persamaan regresinya Y sama dengan 55 tambah 5X. Saat dia menghabiskan waktunya belajar 7 jam, diperoleh tadi nilainya 90. Nah, artinya kalau misalnya kita buat waktu belajarnya itu 10 jam, maka 55 tambah 5 kali 10. Itu kan 55 tambah 50 berarti 105. Itu kan sudah termasuk ekstrapolasi berbahaya yang artinya nilai tertinggi itu kan 100, bukan 105. Nah, sama dengan ini juga kasusnya. Nah, sekarang ada kasus nyata yang lain mengenai hubungan kunjungan pasien dengan waktu tunggu pelayanan. Jadi, sebuah rumah sakit daerah ingin mengevaluasi efisiensi pelayanan di instalasi gawat darurat. Manajemen merasa bahwa keluhan pasien tentang lamanya waktu tunggu sangat bergantung pada seberapa padatnya IGD pada hari tersebut. Nah, analisis data rumah sakit mengumpulkan data harian selama 2 bulan mengenai variabel X, yang mana variabel X di sini jumlah pasien yang masuk IGD dalam satuan hari per orang. Dalam satuan hari dalam kurung orang ya, maaf. Variabel Y rata-rata waktu tunggu pasien sebelum mendapat tindakan dokter, ini dalam satuan menit. Nah, setelah dilakukan analisis, ditemukan persamaan garis regresi linearnya adalah Y sama dengan 12 tambah 0,5X. Pertanyaannya, nah interpretasikan nilai A dan B. Interpretasikanlah nilai 12 dan juga nilai 0,5. Oke, kalau memang kamu bisa untuk menginterpretasikan nilai A dan B, boleh komen di bawah ini, atau kalau kamu ingin tahu jawabannya, boleh silakan komen di bawah ini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.